saya sebenarnya bisa tuntut Prof perusahaan tersebut karena saya punya anak autis dan bisa jadi anak saya autis, bisa jadi juga karena salah satunya bahan tersebut. Tapi kalau dari sisi bisnis sebenarnya amat sangat menguntungkan. Kalau pakai polikarbonat. Ada kalau pakai polyethylene tereftalat atau PET. Oh, kalau pakai PET lebih menguntungkan dari sisi bahan baku kan lebih murah. Oh, sebenarnya lebih murah. Ya. Terus kenapa nggak diganti? Wah, ini sulit jawabannya. Oke, pertanyaan saya kayak gini, Prof. Sesimpel itu. Ada air minum, keran tidak layak untuk diminum. Apakah dengan dimasak menjadi lebih baik atau malah lebih berat? Supaya netral ya. Saya paham banget, Prof. Bukan supaya memang harus netral. Iya, tapi kan kita masyarakat ini kan pengen to the point dan pengen langsung ke inti nih, Prof. Iya. Prof sendiri minumnya yang mana nih, Prof? Supaya kita bisa tiru, Prof. Ini luar biasa ini. Ini host yang begini ya susah dijawab. Tanya Dokter Richard. Saking penasaran saya tentang skandal BPA pada minuman dalam kemasan, saya datangin lagi Prof. Muhammad Khalid datang ke sini. Ini Prof. Muhammad Khalid adalah guru besar dari Universitas Indonesia ya, Prof ya? Tepatnya Fakultas Teknik. Fakultas Teknik Kimia? Bukan, teknik metalurgi dan material. Itu bagian jurusan apa ya, Prof ya? Kalau misalnya kuliah ketemu dengan Prof, jurusan apa nih, Prof? Ya, jurusan yang membahas tentang bahan baku dari sebuah, karena kita bicara tentang kehidupan kita nggak lepas dari yang namanya fasilitas, diantaranya produk. Kita mau makan, butuh piring, butuh fasilitas, dan seterusnya. Maka setiap produk itu pasti memiliki bahan baku. Dan itu berkaitan dengan material. Material bisa macam-macam. Bisa materialnya dari logam, atau dari polimer, atau dari keramik, atau kombinasi dari berbagai ketiga jenis tersebut. Dan kita mempelajari bahan kimianya. Lebih kepada mempelajari tentang bagaimana merekayasa bahan baku itu tersebut, baik dari sisi kimiawinya, fisikanya, kemudian bagaimana memprosesnya menjadi sebuah produk jadi yang bisa digunakan oleh masyarakat. Dengan secara aman ya, Prof ya? Tentunya. Dan Prof Muhammad Khalid ini adalah sahabatnya Prof Junaidi juga yang kemarin sudah datang ke sini, Prof. Betul. Kita ngobrolin soal BPA, tentang minuman dalam kemasan galon, yang lagi heboh banget ini, Prof. Dan beliau juga adalah salah satu peneliti ya mungkin ya, yang didengarkan oleh BPOM datanya. Benar, Prof ya? Seperti itu, Prof ya? Dan konteks ini sebenarnya BPA pada minuman galon, ini sebenarnya sudah diperdengarkan atau sudah diserahkan datanya kepada BPOM. Betul seperti itu, Prof? Oh, itu. Ya sebenarnya diawali dengan konteks di sini adalah keberadaan kami adalah sebagai akademisi. Akademisi punya tugas pokok dan fungsi. Di antaranya adalah memberikan penguatan pada pemerintah kaitan membangun kebijakan yang bertanggung jawab. Pada sisi lain pula, karena pemerintah memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai regulator, maka tidak lain adalah secara tidak langsung kita juga mengarah ke sana dengan basis kompetensi yang kami miliki. Dalam hal ini tentu karena kompetensi saya di bidang material, polimer, dalam hal ini adalah plastik, ya, maka saya pun punya kewajiban untuk memberikan penguatan tersebut. Dan tentu berawal dari temuan dari BPOM, karena mereka adalah institusi pemerintah yang memiliki sandaran hukum yang kuat, infrastruktur yang luar biasa tentunya. Dan temuan ini kemudian kita menelaah lebih lanjut apakah ini temuan berkolerasi dengan kompetensi yang kami miliki. Dan memang ternyata sangat. Maka kita memberikan penguatan itu. Prof, ini saya terkejut banget. Sejujurnya waktu kemarin saya ngobrol dengan Prof Junaidi, itu membuat saya itu benar-benar tercengang kaget, Prof. Suatu merek galon minuman terbesar di Indonesia yang mungkin kita bangga-banggakan selama ini. Bukan satu-satunya merek ya, Prof ya. Ada banyak merek yang lain juga ya. Tapi kan ini adalah salah satu mereknya, itu merek terbesar di Indonesia yang kita banggakan, yang saya percaya dalam seumur hidup saya banyak banget saya minum minuman itu, dan saya terkejut bahwa di dalamnya galonnya itu masih mengandung BPA-nya, Prof, dan mempunyai sekian banyak efek samping. Dan Prof Junaidi kemarin sudah menjelaskan panjang lebar. Adakah yang Prof Khalid pengen bantah di situ, Prof, atau Prof sepakat dengan Prof Jun tentang permasalahan BPA tersebut, Prof? Ya, kalau bicara hal ini tentu kembali lagi posisi kami adalah sebagai akademisi melihat segala sesuatu basis keilmiahan
yang tentunya juga berkolerasi dengan kebutuhan di masyarakat. Karena kami pun dari sisi lain adalah memberikan penguatan pada pemerintah, juga memiliki tanggung jawab ilmiah kepada masyarakat, kepada publik tentang kemasan yang sehat dan seterusnya. Dan tentu dengan basis dari BPOM kemudian kita melakukan investigasi baik secara literasi tentunya dan pengamatan di lapangan, dan memang kita dapat ada satu hubungan. Dan kalau bicara tentang sebuah perusahaan, tentu itu masalah lain ya, itu bukan tugas dari kami. Yang jelas kami berikan sebuah edukasi kepada masyarakat ya, bahwa ini adalah temuan yang di BPOM yang kemudian juga berkolerasi dengan basis-basis keilmiahan yang kita lakukan. Dan kalau bicara tentang BPA ini sebenarnya adalah bahan baku utama untuk pembuatan kemasan galon, terlepas dari merek apapun, ya. Dan di sini kita bicara tentang galon. Sebenarnya galon itu bahan baku utamanya satu di antara adalah bisphenol A atau yang disingkat dengan BPA, yang dia itu nanti pada saat dia digunakan, ya, di industrinya, industri bahan baku, itu seperti kalung mutiara yang kemudian akan dijahit menjadi mata kalung itu sendiri kemudian dijahit menjadi sebuah kalung, dan dari kalung tersebut kemudian jadilah yang disebut dengan polikarbonat. Nah, kalung mutiara ini relatif adalah sesuatu hal yang sebenarnya diawali dengan kondisi yang dia on spec dengan kebutuhan pasar, diantaranya untuk pembuatan galon. Akan tetapi kalung mutiara ini relatif tidak stabil jika kondisi-kondisi tertentu. Ketidakstabilan itu terlihat dari apa? Itu nanti akan terberai salah satu mata kalung mutiara tadi, dan satu di antara lepasannya kita kenal sebagai BPA. Itu dan ceritanya. Itu yang berbahaya kalau dikonsumsi oleh tubuh kita. Betul. Menurut penelitian. Ya. Dan itu bisa terberai apabila panas. Nah, hal-hal yang menstimulasi sebenarnya sudah dilakukan oleh banyak peneliti-peneliti. Kebetulan saya juga melihat beberapa terminal jurnal-jurnal ilmiah di dunia. Itu sudah sampai lebih dari ratusan riset yang bicara tentang masalah BPA ini dengan basis dari polikarbonat. Nah, kalau bicara tentang hal yang menstimulasi, tentu dalam hal ini kita tidak perlu rasanya melihat dari sisi literatur yang demikian banyak. Sebenarnya dari konsep dasar yang disebut dengan konsep-konsep tentang kimia, fisika, sebenarnya sudah jelas bahwa terberainya ini menjadi lepasan yang disebut BPA itu terstimulasi oleh karena adanya suhu. Nah, kalau suhu, kita bicara suhu berarti apa? Bicara tentang prosesnya. Kalau bicara proses menjadi produk jadi, katakanlah menjadi galon, itu relatif aman. Karena tentu sudah memenuhi syarat. Dites ya, waktu produksinya aman ya? Pasti. Terutama pada saat awal produksi ya. Karena ada awal produksi, ada pengecekan, ada QC-nya juga. Ada produksi berikutnya. Oh, ada recycle berikutnya. Nah, saya bicara tentang produksi awal dulu. Dari virgin material. Ya. Nah, itu menjadilah yang disebut dengan polikarbonat kemasan AMDK tadi. Kemudian yang agak sulit untuk dijaga adalah pada saat di unit produksi sampai ke retail, nah inilah yang variabelnya sangat sulit kita bisa memaintain suhunya sekian. Mengingat apa? Mengingat memang tidak ada standar untuk proses transportasinya. Maka dalam hal ini adalah sebenarnya harus ada standar juga. Suhunya maksimum berapa. Ya. Kemudian paparannya seberapa. Dikondisikan bagaimana? Kayak misalnya kalau kirim obat ya, kalau obat kan ada ya mungkin di freezer atau di apa gini ya. Kalau itu kan pakai truk panas, macet, suhu udaranya tinggi banget gitu ya. Betul. Belum lagi sampai di posisi di toko, ditaruh di pinggir jalan, kena cahaya matahari lagi. Iya, betul. Akumulasi suhu dan seterusnya. Dan itu tentu udah terbayang. Itu yang membuat BPA-nya jadi pecah. Iya, menjadi lepasan BPA, gitu ya. Polikarbonat pecah menjadi BPA di antaranya. Nah, kemudian itu pertama. Dari sisi yang lain juga ada variabel yang kita sebut dengan variabel waktu, ya. Karena kan bicara tentang lepasan itu dia butuh waktu juga toh. Artinya kalau dengan kombinasi suhu, kemudian waktu yang relatif lama karena macet tadi dan seterusnya, apalagi di sini konteksnya ada pemakaian ulang, ya. Pemakaian ulang ini yang kelihatannya beresiko juga. Di refill. Ya.
bukan refillnya yang bermasalah, tapi kepada kemasannya itu. Oke. Artinya mungkin kalau refill ada masalah itu bukan dari keahlian saya. Nah, artinya pada saat selesai orang menggunakan, kemudian nanti akan di drop ke bagian-bagian tertentu, deposit dan seterusnya, itu kan mesti dicuci. Dicuci dan seterusnya, harus dikeringkan. Nah, konteks waktu di sini adalah dia pemakaiannya berulang-ulang kali. Kalau berdasarkan dari pengamatan kami, itu bahkan ada yang sampai sekitar 4 tahunan. 4 tahunan. Reuse-nya 4 tahunan ya? Ya, berkali pengulangan itu durasinya. Bahkan ada yang sampai di dalam desain yang lain itu sekitar 40 kali penggunaan. Oke. Nah, itu pertama ya. Nah, ada lagi di sini. Hal yang menarik adalah kaitan dengan pada saat proses pencucian ya untuk guna ulang. Tentu kan dicuci dulu lah ya, nggak mungkin langsung diisi. Dicuci. Nah, pada saat pencuci kan ini ada kotoran-kotoran yang mungkin ada lemaknya macam-macam oleh karena ada jamur ya, dan itu butuh yang disebut dengan deterjen, sabun. Dan di situ sabun itu kan dia pH-nya relatif tinggi kan. Dan itu akan juga menstimulasi. Jadi selain pertama adalah suhu, kemudian adalah waktu, kemudian keasaman. Nah, keasaman ini yang kemudian bisa menstimulasi juga lepasan tadi. Mempercepat. Dan itu fakta yang terjadi ya Prof ya? Ya. Itu fakta dan ada penelitiannya yang terjadi. Maka kalau kita lihat temuan dari BPOM itu korelasinya sangat jelas. Dan bagi kami menganalisisnya relatif nggak terlalu sulit. Dengan basis buku-buku ya kita bisa lah ya konsep-konsep teori dasar yang nggak perlu pakai advance sekali. Artinya semakin lama kalau kita teliti di lapangan ya Prof ya, BPA-nya, cemaran BPA itu semakin tinggi harusnya Prof. Bukan semakin turun ya? Bisa kebayang ya. Harusnya semakin. Karena fungsi waktu kan. Saya pengen tanya kayak gini, ini jadi concern saya karena ini minuman yang kita konsumsi terus-menerus ya. Bahayanya mungkin sudah dijelaskan oleh Prof Jun ya. Kenapa di sini ada standar ganda Prof, di mana kalau kita ngelihat, kalau aku nggak salah ya Prof ya, koreksi saya kalau saya salah ya. Botol minuman bayi semuanya wajib BPA free kan Prof? Betul. Wajib kan? Atau hanya himbauan? Dulu yang disebut dengan botol untuk bayi, itu bahan baku utamanya bukan yang saat ini. Kalau saat ini mungkin basisnya macam-macam ya. Dari PE atau macam-macam lah. Dan relatif aman. Dahulu mengapa terjadi substitusi bahan baku? Karena kasus yang ditemukan adalah adanya cemaran BPA. Gitu. Nah, mengapa BPA? Karena pada saat itu digunakan dari bahan baku polikarbonat juga. Kita nggak kebayang ya kalau botol minum bayi dari polikarbonat dulunya. Dahulunya. Dan ditemukan cemaran BPA-nya di situ. Persis. Sehingga akhirnya diganti. Ya, dilarang penggunaan. Dilarang penggunaannya, BPA free. Dan itu sudah dilarang penggunaannya. Siap. Itu tahun berapa, Prof? Waduh, persisnya saya lupa. Mungkin di sekitar tahun 80-90-an lah. Wih, udah lama, Prof. Ya, begitulah. Udah 20 tahun. Lah, yang aneh itu, Prof, kayak gimana ceritanya kalau botol minuman bayi kita, semua termos kita maunya BPA free, tapi asal airnya ada BPA-nya, Prof. Ya mungkin saja pikiran dari, ini kan kita bicara dengan sebuah temuan ya. Ada temuan teknologi, dia pasti harus melalui updating fungsi waktu, ada waktu ke waktu. Oh, ada masalah, maka perlu ada improvement. Artinya yang masa lalu ada temuan baru, misalkan penggunaan galon lah dulu, itu masih relatif dapat diterima, ya, karena belum ada temuan-temuan. Karena teknologi pada saat itu dari sisi produksinya, produk itu on spec sesuai kebutuhan. Dan tentunya pada saat ini, ya, ada temuan seperti itu rasanya memang perlu untuk dilakukan langkah-langkah strategis. Namun saya nyambung lagi nih, ya, Dr. Richard. Nah, kaitan dengan hal tadi ya. Tadi kan masalah waktu, ada suhu, ya, ada keasaman. Hal lain yang membuat saya pribadi sebagai orang yang memahami tentang material polimer itu sangat rasanya gimana gitu. Karena apa? Itu diguna ulang. Dengan kesekian kali digunakan, kemudian dicacah. Ya, setelah dicacah, nah kemudian bisa digunakan ulangi menjadi galon lagi. Oh, habis sudah selesai, nggak terpecah, nggak bisa kepakai lagi, dicacah lagi, dijadiin galon lagi. Galon lagi. Sehingga kalau kita lihat misalkan di beberapa aplikasi belanja online ya,
Itu kita mana ada polikarbonat yang galon-galon tadi dengan kelas-kelasnya. Ada kelas A, kelas B, kelas C, dan seterusnya. Nah itu sebenarnya kelas itu menggambarkan harga tentunya ya. Dan harga itu melambangkan apa? Melambangkan bahan baku persentase dari penggunaan polikarbonat yang lama, artinya yang sampah yang galon yang basisnya dari polikarbonat yang sampah tadi yang udah nggak pakai, itu dicampur dengan sekian persen. Kalau 100% itu yang virgin, artinya yang belum digunakan, maka dia A kategorinya. Mahal, Pak. Ada lagi yang berapa persen, dan terus makin bawah makin banyak persentase dari si cacahan tadi, ya, atau bekas galon tadi, berarti makin murah. Nah, kemudian itu kan kalau otomatis kita memahami si rantai-rantai tadi ya, atau si kalung-kalung mutiara tadi kan ada kemungkinan dia mengalami tadi ya, lepasan jadi BPA dan seterusnya. Ada juga kemungkinan lain dia berinteraksi dengan oksigen, terjadi oksidasi lah kurang lebih, sehingga warnanya akan menjadi kekuningan-kuningan. Kita ngeliat kekuningan. Maka kita lihat kalau misalkan sudah lama umurnya, itu kayak ada kekuningan-kekuningan ya galon itu. Nah, bagaimana untuk diantisipasi sehingga pada saat dia menjadi produk baru, hasil recycling, itu tidak BPA-nya jadi lebih aman? Tidak terlihat kuningnya. Oh, tidak terlihat kuningnya dong. Kalau BPA sudah jelas ya? Oke, gimana supaya nggak terlihat kuningnya? Maka ditambah yang disebut dengan pencerah. Ya, pencerah. Light brightening agent. Jadi dikasih itu, sebenarnya itunya nggak berubah, tetap ada di situ. Namun diberikan sebuah zat tanda kutip pencerah tadi dengan memberikan warna yang bagus dan seterusnya, ada warna unsur-unsur kebiruan, ketuaan dan seterusnya. Jadi kalau makin tua birunya itu menandakan itu. Ada pencerahnya ya, ada dikasih ini ya. Efeknya ke BPA-nya akankah menambah atau bagaimana, Pak? Kalau konteks dengan itu interaksi rasanya perlu dilakukan investigasi. Namun kalau lihat dari sisi material yang digunakan sebagai light brightening agent, itu memang relatif perlu juga dilihat lagi lebih lanjut dari sisi keamanannya. Karena kalau kita bicara tentang hal ini tentu kita nggak cukup dengan katakanlah galon ini secara sisi fungsionalnya. Kan kalau kita lihat ada produk, ada disebut dengan sifat ya. Ada sifat fungsional, artinya fungsinya dia berjalan nggak? Artinya kalau misalkan dia diangkat, apakah dia akan berubah bentuk atau dia mudah pecah dan seterusnya. Itu disebut dengan sifat fungsional. Ada lagi sifat estetik. Lihat dari, wah bagus ini kelihatannya dan seterusnya. Atau desainnya. Nah, konteks yang hal ini tentu bicara tentang sifat fungsional tadi. Kalau kaitan dengan AMDK, itu bukan hanya dari aspek-aspek yang sifatnya keteknikan, tapi juga aspek-aspek yang disebut dengan dia harus lolos yang disebut dengan food contact ataukah kategori itu tadi yang sejenis. Maka yang menetapkan adalah BPOM di situ. Kalau itu melebihi dari batas yang telah ditetapkan, maka ya harus segera untuk dilakukan antisipasi. Prof, saya pengen tanya Prof. Prof kan ikut meneliti jumlah BPA, Prof, yang ada di dalam cemaran-cemaran ya, Prof, ya, terutama yang sudah beredar di masyarakat, Prof. Itu yang diambilnya dari kulit galonnya atau airnya, Prof? Cemaran itu, Prof. Ya, sebenarnya sih kalau kita bicara tentang cemaran ya. Jadi katakanlah ini ada dinding ya. Dinding dari galon tadi. Itu kan ada bagian dalam, ada bagian luar. Ya. Kalau bagian luar katakanlah dia akan ada cemaran atau lepasan BPA, relatif aman karena nggak berinteraksi dengan air. Betul. Tapi kalau yang bagian sini yang masalah. Dan ada kemungkinan terjadi yang disebut dengan migrasi. Migrasi itu adalah proses di mana si BPA tadi masuk pelan-pelan lewat celah-celah dinding tadi sampai kepada titik keluar yang di dalam airnya. Betul. Dan yang diambil dari peneliti tersebut adalah airnya atau bagian pinggir? Yang dilakukan oleh BPOM, kedua-duanya mereka lakukan. Dan ditemukan BPA, kandungan BPA di atas batas yang dianjurkan oleh pemerintah. Ya, persis. Gitu. Ya kalau untuk riset saya rasa BPOM jauh lebih punya infrastruktur ya, karena samplingnya juga mereka punya di. Prof, ini nggak ada nggak ada di Telitika untuk lebih lanjut, karena kan saya ngelihat kan anak-anak autism, anak-anak ADHD makin tahun ini makin banyak di Indonesia, Prof. Betul. Apakah ada hubungannya dengan ini, Prof? Wah, saya pikir kalau spekulasi seperti ini agak sulit ya kita bisa langsung. Tapi bisa jadi iya kan? Bisa jadi.
Maka perlu ada langkah-langkah yang konkret dalam hal ini. Dan ini harus diteliti lebih lanjut, Prof. Karena kalau saya ngelihat data-data seperti anak autism, anak ADHD, anak-anak yang zaman sekarang rewel banget kayak gitu punya, bayi dari bayi sudah rewel, ada gangguan kehamilan dan lain sebagainya, bisa jadi karena kan kita nggak tahu, Prof. Ya. Kalau misalnya kita sakit demam, kita bisa cek darah. Oh, demam berdarah. Ya. Oh, malaria, nyamuk Aedes aegypti. Ya, maka dalam hal ini kaitan dengan hal ini bidang atau keahliannya tidak cukup satu bidang. Ya, tapi ada bidang lain. Banyak bidang. Dan ini harus terbuka semuanya karena kalau saya pribadi dalam hal ini nggak ada kepentingan dengan masalah yang ada masalah polaritas bisnis, nggak ada. Karena kami punya concern adalah bagaimana masyarakat ini bisa terselamatkan. Itu yang paling itu sudah pasti paling penting, Prof. Itu fisika ya. Saya dari kecil, Prof. Prof tahu saya punya anak ketiga saya autism. Gara-gara seperti ini saya jadi berpikir, Prof. Iya. Ini kalau di Amerika ini kita bisa tuntut. Ini kita bisa tuntut nggak sih, Prof, sebenarnya? Wah, tuh ini teman-teman dari orang hukum yang bisa jawab. Ya, basically sebenarnya kalau dalam hal ini perlu dilakukan pendekatan-pendekatan ya, bisa pendekatan yang sifatnya kepada YLKI lah katakanlah, untuk dilihat apakah ini ada korelasi atau tidak. Kemudian nanti perlu ada disupport oleh wakilan rakyat dan seterusnya untuk bisa mengambil langkah-langkah yang harus dilakukan. Prof, yang saya pengen tanya kayak gini, Prof sudah melakukan penelitian, kapan sih BPOM sadar bahwa BPA itu penting dalam minuman galon? Sejak kapan? Sebenarnya sih yang melakukan ini BPOM sendiri, karena kami melihat temuan BPOM ini adalah temuan yang sebenarnya berarsiran sangat kental dengan tupoksi kami. Oke, kapan itu, Prof? BPOM sudah mulai concern permasalahan ini? Itu sudah lumayan lama. Kalau nggak salah dari tahun 2022 apa 2000, sekitar itulah kurang lebih. Berarti baru tahun 2022. Sedangkan sebenarnya kan kalau kita lihat di Eropa, kan tahun 2010 dan pada tahun 2005 itu sudah gencar-gencarnya meminta bahwa minuman itu untuk BPA free semuanya. Bahkan beberapa negara itu sudah di-ban. Maka kan sebenarnya sebelum-sebelumnya katakanlah itu masih relatif aman. Walaupun ada lepasan BPA. Akan tetapi mengapa pada saat-saat terjadi observasi lapangan oleh BPOM dengan timnya di beberapa kota besar di Indonesia terjadi temuan seperti ini. Nah, analisis yang saya bisa lihat, saya bisa katakan adalah dimungkinkan adanya pola yang disebut dengan cradle to cradle dalam penggunaan sampah PC ini. Orang kan sering mengatakan, oh kalau sekali pakai nanti dampaknya sampah ya. Padahal kalau kita lihat ada kawan yang kebetulan beliau sebagai owner bisnis dari sebuah perusahaan plastik dan beliau katakan karena dulu dari nol sekali tuh beliau tuh masuk ke recycling. Beliau katakan, Pak, itu yang namanya PC itu luar biasa, Pak, laku sekali, laku, bisa dibikin macam-macam. Nggak usah khawatir gitu. Maksudnya kalau misalkan pemakaian yang terbatas begitu katakanlah ya, terbatas kemudian nanti bagaimana nanti nyampah dan seterusnya. Nggak ada masalah kok. Kita sudah mengembangkan yang disebut dengan circular economy. Dan saya yakin punya ekosistem dan seterusnya yang dibangun sehingga akan bisa masyarakat teramankan. Kemudian tidak ada kategori nyampah. Ya, saya juga nggak mau bicara secara sesuatu tidak berbasis data. Gitu. Data yang telah dilakukan adalah sebenarnya kalau yang sebelumnya kan sama dengan botol ya. Tapi saya sebagai akademisi yang harus mengedepankan tridharma perguruan tinggi. Nah di situ dalam hal ini kita melihat katakanlah PET yang basis botol yang sudah banyak sekali dari hasil riset yang dilakukan oleh SWI ya, salah satu lembaga riset yang bagi saya melihat dari sisi metode dan seterusnya kredibel, itu kurang lebih ada 94% yang mampu untuk yang dapat di recycle. Artinya apa? Kalau ada 100 botol atau 100 galon lah katakanlah, apalagi galon itu sangat kategorinya kalau di kawan-kawan di asosiasi daur ulang itu sangat favorit karena besar dan jumlahnya besar dan wah luar biasa di situ. Itu bisa di recycle. Dari 100 yang katakanlah jadi sampah, 94 itu udah dead capture masuk ke dalam sistem daur ulang. Oke. Jadi sebenarnya nggak ada yang perlu untuk dikhawatirkan. Takutkan. Yang kita takutkan tetap yang untuk sekarang concernnya adalah polikarbonat dengan yang ada mengandung BPA atau lepasan BPA tadi ya, Prof. Yang melebihi batas. Yang melebihi batas ya, Pak. Prof,
Ini kan yang terdapat di Indonesia ini batasnya sekarang berapa? 0,6 ya kalau nggak salah ya, peraturan Indonesia ya? Oh iya. 0,6 mikrogram per kilogram berat badan per hari. Iya. Ya Prof ya. Dan itu saja banyak banget temuan di atas daripada itu. Iya. Apalagi kalau kita ngomong standarnya Eropa. Standarnya Eropa, koreksi saya kalau saya salah, 0,0002 mikrogram. 0,0002 dengan 0,6 itu bedanya 3.000. Iya. 3.000 kali lipat. Benar ya Prof ya? 3.000 kali lipat. Apalagi kalau misalnya kita menetapkan standar Eropa, ini tambah jauh lagi Prof, efek sampingnya Prof. Kenapa, menurut Prof, kenapa kita Indonesia tidak mau menggunakan standar Eropa Prof? Oh itu, ya. Ya sebenarnya kalau kita bicara tentang standar, itu banyak sekali konsiderannya, ya. Karena nggak bisa kita linearisasi. Karena di situ ada faktor kaitan dengan sosial budaya masyarakat kita. Artinya kalau dalam hal ini kompetensi yang bisa menjawab bukan di saya, ya. Tentu dalam hal ini BPOM, karena mereka punya. Menurut Prof Halid. Ya. Idealnya demikian. Akan tapi kalau kita bicara tentang satu aspek kajian teknis itu tidak kemudian langsung bisa kita lakukan secara langsung. Oke. Harus dengan sebuah proses, dan di situ ada juga temuan harus ada sebuah muara antara kajian-kajian yang lain. Oke. Maksud saya angka 0,6 itu dapatnya dari mana, Prof? Ya. Sebenarnya ada beberapa kajian-kajian ya kaitan dengan masalah bahan berbahaya. Nanti di situ ada berapa kira-kira ditemuan kalau misalkan diberikan konsentrasi sekian, itu bertahap tuh, nanti dikenal dengan ada lethal dosis dan seterusnya LTD. Dan di situ nanti akan terlihat ya dengan riset yang telah dilakukan ini biasanya kalau konteksnya di manusia umumnya ya, itu kira-kira berapa dia tingkat yang dapat ditolerir. Oke, Prof, kenapa kalau botol minuman itu BPA free itu masih ada 0,00 kah atau benar-benar 0? Kalau botol minuman itu basisnya bukan dari polikarbonat. Jadi benar-benar 0? Ya, kalau berdasarkan dari bahan baku prosesnya dapat dikategorikan 0. Bagaimana ceritanya kalau misalnya botol minuman kita memintanya bahwa itu BPA free, tapi bahan untuk minuman untuk ngisi botolnya kita memperbolehkan itu BPA, Prof? Iya. Ya memang ini agak sesuatu. Rancu ya? Ya. Maka sebenarnya harapan kita ini bisa menjadi concern bersama. Artinya dari sisi akademisi, katakanlah Prof Jun, kemudian saya sendiri, kemudian ada beberapa kawan-kawan yang lain dari FKUI, kemudian kita juga ada diskusi dengan forum expert di UI dengan dari Fakultas Hukum, kemudian ekonomi, melihat dari sisi ekonomi bagaimana dan seterusnya. Nah, maka kita sebenarnya sangat-sangat merekomendasikan adanya satu pembenahan. Entah mungkin nanti ada. Ya, kalau bicara tentang ekstrimnya mungkin substitusi bahan baku. Rasanya memang itu nggak bisa kemudian langsung linear kita lakukan. Segera dilakukan, agak sulit. Kenapa, Prof? Karena kan bicara tentang ada perubahan bahan baku itu bagi industri, itu bisa jadi seperti bikin industri baru. Nggak gampang. Karena kan skala produksi dan seterusnya. Ya kita bisa paham lah ya. Maka yang perlu dilakukan adalah langkah di hilirnya, yaitu dengan adanya pelabelan. Pelabelan itu sebenarnya upaya untuk memberikan edukasi pada masyarakat. Bahwa itu mengandung BPA. Ya, kemudian pada sisi lain juga memberikan fasilitas kepada produsen, ya, slot tanggung jawab mereka terhadap konsumen. Karena itu diatur juga dalam undang-undang. Saya nggak setuju, Prof. Kalau saya di sisi konsumen, saya benar-benar nggak setuju. Ya. Kalau Prof berpikir, ini kita diskusi ya Prof ya. Kalau misalnya Prof berpikir seperti itu, saya melihat kalau pemerintah berpikir seperti itu, pemerintah masih melindungi satu industri. Kemarin saya ngomong dengan Prof Jun, ya. Pada waktu kemarin kejadian EG dan DEG yang luar biasa, ya. Semua obat minuman sirup di stop. Padahal nggak semua minuman sirup mengandung EG dan EG. Kenapa? Termasuk saya kan memberikan respon juga di media massa. Kenapa semua di stop? Coba bayangkan. Karena pemikiran mereka adalah keselamatan manusia itu jauh lebih penting daripada industrinya sendiri. Kalau kita bertolak ukur pada itu, harusnya pemerintah berpikir adalah aku nggak mau tahu, silakan ubah. Kesehatan masyarakatku jauh lebih penting daripada kita berbicara industri dan perubahan. Silakan ubah sekarang juga. Kalau kalian nggak bisa ubah, ya jangan jualan dulu. Sesimpel itu. Ya, artinya dalam hal ini sebenarnya ada
Ini kita melihat dari dua perspektif ya. Pertama perspektif dari masyarakat. Saya sangat paham dan sepakat sekali dengan dokter kaitan dengan hal tersebut. Kita bersepakat. Ya. Namun kan kita bicara hal ini bukan bicara satu hal yang hitam putih gitu ya. Indonesia dalam hal ini dalam konteks negara itu kan satu sistem yang luar biasa complicated ya. Atau perlu dicari langkah-langkah yang strategis. P1 prioritas 1, kemudian ada langkah berikutnya yang sifatnya progresif. Ujung-ujungnya harapannya sih ke sana. Iya, gitu. Tapi langkah pertama saya menurut saya adalah ngasih informasi dulu ke masyarakat. Persis. Karena sampai detik ini kan tidak ada informasi yang benar-benar ngasih tahu ke masyarakat secara resmi bahwa produk ini mengandung BPA dengan cara pelabelan tadi salah satunya atau dengan cara announcement ke masyarakat. Betul. Supaya masyarakat aware, supaya masyarakat tahu. Lalu bisa merubah regulasi dan juga akhirnya ya penggantian suatu produk. Benar. Sepakat seperti itu ya Prof? Sepakat sekali, dan upaya untuk diantara pelabelan, diantaranya arahnya ke sana. Ya, karena kan nggak mungkin langsung straight to the point ya, pelan-pelan. Dalam artian kan dengan label itu sebenarnya memberikan edukasi kepada masyarakat. Memberikan edukasi sekali itu, ya, agar masyarakat aware, ya, tidak asal minum. Semuanya harus disadari bahwasanya semua ada konsekuensi. Prof, ini bukan hanya terjadi di rumah loh, Prof. Kalau kita lihat ya, di restoran-restoran itu menggunakan galon tersebut, Prof. Anggaplah kita sebut merek A tersebut, Prof ya. Karena ini kan merek terbesar di Indonesia, Prof. Di mana semuanya pakai itu, dan kalau restoran pakai merek itu kan kelihatan bergengsi, Prof. Kalau misalnya restoran menggunakan merek yang lain kan kalah gengsi nih, Prof. Jadi kan seolah-olah kan restoran ini kan standarnya tinggi nih. Jadi kasar ngomong ya, kalau saya ngomong saya di restoran, saya berpikir saya mau minum minuman sehat nih. Saya mau pesen jus. Pikiran saya tadi kan sehat. Tapi ternyata jus saya menggunakan air yang ada BPA-nya. Betul seperti itu, Prof? Ya, logikanya benar. Gila. Iya. Maka sebenarnya edukasi, kata kunci edukasi. Secara sisi horizontal, kita harus bisa membangun. Saya senang sekali diundang Dr. Richard untuk bicara di sini. Karena visi saya adalah memberikan edukasi kepada masyarakat. Sama juga dengan Pak Dr. Richard sendiri kan punya visi yang sama dengan itu. Supaya masyarakat aware nih. Apa yang mesti dilakukan dari sisi mereka, masyarakat dalam hal ini. Pada sisi pemerintah pun mereka sudah melakukan langkah-langkah. Walaupun memang lagi-lagi nggak bisa langsung. Oke, mereka butuh tahapan, tapi di sisi masyarakat adalah bisa mungkin men-switch merek yang lain yang bisa menggunakan yang aman. Nanti saya akan tanya dengan Prof, bahan yang apa yang aman untuk selanjutnya. Tapi saya pengen tanya dulu, Prof, ini ada satu perusahaan, ada banyak perusahaan sebenarnya, tapi salah satunya adalah perusahaan besar di Indonesia. Pertanyaan saya adalah, ketika dia mengetahui, pasti tahu dong isu ini. Dan isu ini kan salah satu isu yang merebak hebat di Eropa, Prof. Dia pasti tahu banget. Dan ini perusahaan yang sudah berpuluh-puluh tahun ada di Indonesia. Bahkan mungkin sebelum saya lahir pun sudah ada di Indonesia. Pertanyaan saya adalah, kenapa mereka tidak merubah dari dulu? Kenapa mereka bertahan? Apa sih argumen mereka? Iya. Wah, kalau untuk konteks dengan argumentasi yang mereka lakukan, memang baiknya kita ada ngobrol juga dengan mereka ya, karena mereka jauh lebih paham. Jadi tidak terlalu banyak spekulasi gitu ya. Dan ya tentu dalam hal ini kita bisa maklum ya tanda kutip ya dari sisi bisnis. Dan ya saya rasa dengan banyak dorongan dari masyarakat, dari pemerintah, ya mereka pun pasti akan melakukan langkah-langkah strategis apa yang bisa mereka lakukan agar tetap ya masyarakat dapat ternaungi dari sisi kesehatan AMDK yang mereka minum. Itu yang penting. Dari sisi bisnis yang Prof maksud, kenapa mereka lebih memilih polikarbonat dibandingkan menggunakan bahan yang lain yang lebih aman? Agak sulit saya menjawabnya nih kalau untuk ini. Apakah lebih murah atau lebih gampang atau bagaimana, Prof? Sebenarnya sih kalau dari sisi harga. Pertama, katakanlah basisnya yang non polikarbonat ya, seperti PET misalkan. Walaupun ada beberapa riset yang sedang mengembangkan basisnya dari PP. Namun itu masih dalam riset. Dari mana, Prof? Polipropilen. Polipropilen, oke. Nah sekarang ini kan yang sudah common adalah dari PET. PET, ya oke. Nah kalau dari sisi bahan baku, PET sudah diproduksi di Indonesia. Bahan bakunya. Dan itu adalah salah satu opsi yang lebih aman? Ya kalau konteks dengan pembicaraan tadi sudah pasti. Nah yang kedua polikarbonat ini basisnya masih dari luar negeri, impor. Artinya kalau dari sisi bisnis sebenarnya amat sangat menguntungkan. Kalau pakai polikarbonat? Kalau pakai polietilen tereftalat atau PET.
Oh, kalau pakai PET lebih menguntungkan dari sisi bahan baku kan lebih murah. Oh, sebenarnya lebih murah. Iya. Terus kenapa nggak diganti? Wah, ini sulit jawaban. Karena saya nggak paham juga ya, agak sulit juga. Mungkin kita paham lah, ada fenomena yang dapat kita maklumi dari sisi nalar, ada yang mungkin kita belum sampai ke titik itu. Ya mereka lah yang saya pikir punya kemampuan dan punya kompetensi, punya eligibilitas untuk menjawab. Oke, jadi Prof, langkah paling singkat masyarakat adalah mengganti dari bahan galon yang polikarbonat. Ini bukan permasalahan galonnya, kalian tetap bisa minum minuman kemasan galon, tapi galon yang menggunakan kemasan dari PET. Ya, kalau bicara tentang belum adanya pelabelan ya, dengan pola-pola produksi kemasan yang seperti itu tadi, cara distribusi dan seterusnya belum bisa diimbangin dengan sebenarnya baik. Sih, kalau kita bicara tentang solusi, banyak solusi yang kita lakukan ya. Tentu dalam hal ini perlu dari sisi produsen katakanlah membuat ada kemasan sekunder, ya, untuk bisa memberikan pengamanan tadi. Kemudian jelas SOP delivery-nya, kemudian penggunaannya, dan kemudian bisa meyakinkan tadi ya faktor suhu, waktu, kemudian guna ulang dan seterusnya, termasuk untuk recycling mereka bisa improve, artinya bahkan sedapat mungkin sih nggak perlu pakai recyclingan, itu jauh lebih berpotensi terhadap lepasan BPA. Dan kalau itu bisa mereka lakukan, saya pikir bisa ada. Itu dari segi produsennya, ya, tapi tetap ada resiko tetap pecahnya BPA dong, karena mengandung BPA tetap. Ya, artinya tetap ada, walaupun ini lagi-lagi mereka pun harus bertanggung jawab. Kira-kira apakah lepasan ini sudah melebihi dari batas ambang atau tidak. Dan ini kan semuanya bicara tentang kewajiban dari produsen itu sendiri ya. Nah, kemudian konteks dengan masyarakat dalam hal ini. Apakah kita melakukan langkah-langkah yang ekstrim? Itu pilihan tiap orang ya. Pilihan tiap orang. Hanya mungkin kita berharap ya, ini pelabelan itu kabar terakhir sih sudah mulai menghangat dan mudah-mudahan akan segera terrealisir. Dan itu merupakan solusi yang terbaik yang dari sisi win-win solution. Kalau ada pelabelan berarti kita ya tentu aja kalau ada pelabelan kan kita berpikir mau pilih yang mana. Tentu kalau ada yang racun nggak mau pilih yang racun dong, Prof, pasti mau pindahnya ke yang lain. Nah, yang mana nih, Prof, supaya masyarakat tahu nih detailnya. Kalau saya kan tahu PET itu bagaimana. Bagaimana cara kita membedakan botol polikarbonat dan botol PET, Prof? Kalau cara membedakan sangat mudah. Kita paham seperti galon pada saat ini, itulah kalau yang galon yang berulang-ulang kali pakai kita sebut sebagai PC tadi, polikarbonat. Tapi kalau yang sekali pakai, PET. Dan saya pikir masyarakat pasti bisa memahami lah gitu ya. Nah, artinya ada yang dipakai ulang, nah itu mereka harus pikir lagi nih, apakah potensi terhadap lepasan BPA besar atau tidak. Dan tentunya dengan pola-pola yang belum ada perubahan, jawabannya besar. Dan mereka harus menentukan pilihan. Karena kita nggak bisa melakukan, ayo ke sana kemari, ke ini, ke situ. Ya kita khawatir karena bicara tentang netralitas kami terutama dalam hal ini, sebagai sisi orang yang memiliki tanggung jawab dalam perguruan tinggi, itu harus tetap di posisinya. Biarkanlah pihak-pihak lain melakukan langkah-langkah yang berdasarkan dari masukan kita, termasuk masyarakat. Prof, ada isu juga, kalau mungkin saya garis bawain sedikit, kalau misalnya kita ngelihat polikarbonat, koreksi saya kalau saya salah, kalau polikarbonat itu lebih keras, ya, biru warnanya, warnanya biru keras, terus juga bagian bawahnya ada gambar garis ya, ada kode garis ya, itu polikarbonat, itu dipakai berulang-ulang ya. Setelah selesai mungkin dibalikin lagi, di-refill lagi, dan lain sebagainya. Kalau PET itu kemasannya lebih lembut, tidak sekeras dari polikarbonat, dan juga transparan, warnanya putih ya Prof ya, juga nggak sekeras yang si polikarbonat tadi. Itu benar ya Prof ya? Betul. Dan yang lebih aman itu adalah yang PET tadi. Ya, jika belum ada perubahan. Jika belum ada perubahan, ya karena kan ilmu berubah terus ya Prof ya. Dan jika dibandingkan dengan kita berbicara dengan BPA ya Prof ya. Jadi kemasan yang lembut tadi, yang PET ini itu tidak ada camkan BPA-nya, dan bagi kalian semua itu mungkin langkah yang paling cepat untuk solusi dari kita. Yang pengen silakan switch ke sana. Ya, kalau yang nggak peduli dengan BPA mungkin silakan ya. Prof, pertanyaan saya, ada juga isu bahwa minuman kemasan dari PET, yang galon PET, itu juga ada cemaran EG dan DEG-nya, Prof. Apakah itu benar, Prof? Betul. Kalau bicara itu ada, semuanya sebenarnya bisa ada.
Dan disinilah kita mengenal kalau penggunaannya lari untuk penggunaan air minum dalam kemasan, paradigmanya bagi seorang engineer, ataukah peneliti, ataukah produsen, segala sesuatu bahan baku itu berbahaya. Harus dipasang begitu. Semua ya? Semuanya harus dipandang seperti itu. Nah dulu ini baru awal. Iya, konsepsi dasar begitu, ya. Kecuali yang telah terbukti tidak masalah atau dapat diminimasi resikonya, gitu ya. Nah kalau kita bicara tentang apakah PC menghasilkan BPA, ya. Apakah PET menghasilkan EG? Juga iya. Akan tetapi di sini ada fungsi waktu tadi. Masing-masing memiliki yang disebut dengan batasan. Nah, kalau BPA itu berapa dan seterusnya, atau EG berapa dan seterusnya, itu kan masing-masing ada. Artinya kalau dia berada di bawah dari batas ambang, aman-aman saja. Aman-amannya relatif aman. Dan menurut penelitian, di bawah ambang normal. Nah, disinilah nanti kita ngelihat kedua-duanya tadi sama seperti PC tadi. Ada suhu, ada waktu, ada keasaman, ada guna ulang, ya. Ada recycling dengan cacahannya. Sementara kalau PET ini, kalau yang saya lihat, ya tidak dipakai ulang. Berarti kan dari sisi suhu relatif dan lebih aman. Relatif lebih aman, begitu. Ya, karena semuanya juga apa yang kita lakukan, termasuk dengan botol gelas sekalipun. Termasuk ini juga sama ya, ini juga PET kan. Jadi kalau misalnya ada jawaban lah, kalau misalnya kita lihat ya, ada jawaban dari mungkin merek sebelah sana yang mengandung polikarbonat berbicara, waduh enggak tuh PET juga tuh ada cemaran. Ini bunuh diri sendiri. Karena salah satu produk mereka juga menggunakan PET juga ya Prof ya? Ya, kurang lebih demikian. Dan tapi ini setelah diteliti ini jauh lebih aman sekali kan. Bahkan lebih banyak ini, lebih banyak dipakai. Iya, betul. Dan dari sisi industri, kita mengenal ada yang disebut dengan EPR, Extended Producer Responsibility. Itu beda dengan CSR. Kalau CSR dari sisi aspek tanggung jawab produsen terhadap sosial. Karena lingkungan ada masyarakat, maka ada tanggung jawab di situ. Ada lagi yang disebut dengan tanggung jawab tersebut di-extend. Artinya apa? Lebih kepada produk yang telah dilepas ke pasar, maka produsen punya tanggung jawab bagaimana agar bisa diyakinkan tidak bocor ke lingkungan. Nah, maka diberlakukanlah yang disebut dengan bagaimana bisa meng-capture sampah sendiri, kemudian dapat didaur ulang. Nah, didaur ulang ini ada polanya. Pertama dikenal dengan cradle to cradle, bottle to bottle, ya. Itu harus diyakini benar-benar kualitasnya bagus. Yang disebut sampai kepada kategori yang disebut food contact, ya. Artinya memang layak untuk dapat dijadikan sebagai bahan baku untuk kemasan air minum dan makanan. Nah, jadi kita lihat mengapa kalau botol ini masih relatif aman, karena digunakannya hanya sekali. Andai pun ada dilakukan, ya, jadi botol lagi, itu kualitasnya kemudian evaluasinya luar biasa, nggak dilepas begitu, ya. Prof. Jadi itu solusinya ya Prof ya. Mungkin kita sedikit ambil kesimpulan sampai di tengah-tengah pembicaraan kita Prof. Mungkin dari sisi pemerintah mungkin bisa di labeling dulu. Kalau misalnya kan ini butuh proses yang panjang, lama ya. Kalau peraturannya lama, mungkin bisa di labeling dulu. Kalau di sisi industrinya silakan diperbaikin atau diganti ke kemasan yang lebih baik. Atau kalau tidak mau diubah, silakan dijaga sistem distribusinya sehingga mengurangi lepasan BPA-nya. Dari sisi masyarakat, mungkin dari sisi masyarakat mungkin bisa mencari opsi yang menggunakan PET yang jauh lebih aman. Seperti itu Prof ya. Jika apa Prof? Jika realisasi dari aturan untuk pelabelan belum dapat terlaksana. Itu belum tentu bisa terlaksana Prof. Ya, kita doakan saja mudah-mudahan berjalan lah gitu ya. Kan di balik permasalahan pasti ada solusi ya. Mudah-mudahan solusinya. Gara-gara masalah ini merebak, aku bisa pikirin nanti ya. Kalau aku jadi ketakutan, Prof. Saya aja ya, Prof, yang dokter ya. Dokter cukup senior, saya aja terkejut, Prof. Setelah datangnya Prof Jun dan Prof Muhammad Khalid, aku tuh terkejut banget. Gila loh. Aku sampai geleng-geleng kepala. Ini kalau misalnya benar ya, kalau misalnya dua prof ini tidak berbohong ya, maka ini akan jadi skandal besar di dunia industri Indonesia. Ya. Dan kami nggak boleh bohong. Karena tanggung jawab itu. Ya, tanggung jawab. Ini skandal besar, Prof. Bukan skandal kecil. Dan
kalau ini di Amerika ya, kita tahu lah negara Konoha bagaimana Prof ya. Betul. Kalau saya sebenarnya bisa tuntut Prof perusahaan tersebut. Karena saya punya anak autis. Dan bisa jadi anak saya autis, bisa jadi juga karena salah satunya bahan tersebut. Dan berapa banyak orang-orang yang anaknya mempunyai kelainan di Indonesia, itu bisa sue kalau di Amerika Prof. Ya. Itu bisa terjadi kebangkrutan itu luar biasa. Ya. Masalahnya kita nggak di Amerika pula, kita ada di Konoha pula. Iya, iya. Ya, pokoknya bagi kami, bagi kita semua, kita punya kemampuan apa? Lakukan, do the best, berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Oke, Prof, yang di rumah nih jadi ketakutan. Terus kalau saya pikirin di otak saya adalah, oh tahu kayak gini, gue masak air aja. Ya, ya, ya. Nah, oke, kita akan pindah nih, Prof. Karena kan opsinya solusi nih, Prof. Ya, mereka kan bisa pindah ke PLT atau mereka yang ketakutan sekali, ini pasti akan bilang, waduh, kalau kayak gitu lebih bagus aku masak air keran aja nih. Which one better? Iya, iya, iya. Ya, sebenarnya kalau kita bicara tentang kebutuhan air, kalau zaman dahulu kan, zaman saya kecil, itu dari mata air saya bisa minum. Ya, di era tahun 70-an. Dan ya pada saat sekarang ini memang sudah terjadi ledakan manusia dan seterusnya. Ada aktivitas, dampaknya kepada cemaran yang sampai ke badan tanah, sampai ke air tanah, dan seterusnya. Terlebih lagi ketersediaan air pun mengalami krisis kan gitu. Dalam artian mengalami pengurangan, sehingga perlu ada pembatasan. Dan pada sisi lain pula kita juga punya masalah kaitan dengan otomatis itu ya, bicara tentang air minum. Nah, kalau bicara air minum sebenarnya ini kan sebenarnya hak dari hajat hidup orang banyak ya. Kalau kita merujuk kepada satu kebutuhan pokok dan sebenarnya menjadi tanggung jawab pemerintah gitu. Ya terlepas lah dengan kondisi yang ada ya. Ini kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Dasar 45 dan kalau kita bicara tentang pragmatisnya kita sebagai orang awam gitu ya. Apakah bisa menggunakan air keran ya ataukah air tanah? Air tanah juga di daerah-daerah tertentu, di Jakarta rasanya nggak direkomendasikan sekali. Di Jakarta aja nggak direkomendasikan sama sekali? Ya karena kalau kita lihat cemarannya luar biasa ya. Oh, luar biasa di Jakarta itu. Prof, saya koreksi sedikit Prof. Ya. Kalau yang di Jakarta aja tidak bisa direkomendasi Prof, apalagi di daerah Prof. Kalau di daerah masih relatif aman. Prof, di daerah itu Prof nggak pernah lihat Prof. Di daerah itu kuning Prof. Banyak banget pasien-pasien saya nih Prof ya, yang cuci muka aja bisa jadi jerawatan Prof. Cuci muka aja jerawatan Prof, jangankan diminum. Ya. Nah, kalau bicara tentang air, di situ kan ada beberapa titik lokasinya. Kalau lokasinya sawah, memang ada banyak kandungan-kandungan di situ, ada zat besi, macam-macam. Termasuk ke tempat saya saat ini saya tinggal, dulu kan sawah, dibangunlah itu menjadi kompleks dan seterusnya. Kita bor sampai 20-an lebih ya, 23. Masih aja itu. Itu memang harus kurang dalam. Nah kan kita nggak bicara tentang apa orang yang sampai sekian puluh meter ya ke bawah, tapi kita bicara tentang masyarakat. Dan apa emang kalau di daerah-daerah pegunungan memang relatif aman. Oh iya, kalau pegunungan nggak usah ngomong. Itu yang saya maksud. Ya. Berapa banyak gunung di Indonesia? Ya. Artinya kalau dalam hal ini tentu ini bicara kita sebagai masyarakat tinggal tergantung lokasi kita di mana. Kalau kita temukan ada sumber air yang layak minum, ya silakan aja nggak ada masalah. Berarti secara ambil kesimpulan singkat tidak menjadi opsi yang lebih baik ya Prof ya? Persis. Persis. Kalau tap water Prof, di Indonesia adakah pernah diteliti bagaimana kondisinya kalau kita ngambil dari sumur atau ngambil dari sumber langsung di Indonesia? Jakarta aja Prof bilang kurang bagus ya, apalagi daerah-daerah terkecil ya, terpencil ya, pasti kurang bagus, tidak menjadi opsi, tidak direkomendasi. Lebih baik tetap air minum dalam kemasan. Sekarang kalau tap water Prof, tap water, lebih baikkah atau banyak zat kimia ya? Ya. Sekarang saya tanyakan prosesnya seperti apa? Ya, saya kebetulan ya tidak lama sih ya, dari tahun 99 kita ke Belanda. Di sana kan air minum sudah tap water semuanya. Udah langsung keran bisa langsung minum. Iya, makanya di sana nggak ada pakai galon. Nggak pakai. Buka galon kayak gini ya, buka keran kayak gini aja cuma. Iya, betul. Dan kita nggak ada masalah dengan masalah air minum.
Karena lagi-lagi itu kan tanggung jawab pemerintah. Karena bicara tentang interest publik dalam ini masyarakat. Nah, terlepas dari kondisi yang ada ya, dan kalau kita bicara tentang air yang telah dilakukan dengan seperti itu, memang ini tergantung prosesnya. Kalau dia semakin tinggi purifikasinya atau pemurniannya, ya tentu ongkos produksi jauh lebih dahsyat, mahal. Kebetulan kami di Fakultas Teknik itu kami melakukan pendekatan dengan melakukan hal tersebut, ya. Nah, kita mirip-mirip lah kayak Eropa sana gitu. Nah, kemudian diskusi-diskusi dengan salah seorang wakil dekan, beliau katakan, wah dahsyat ini katanya, mahal untuk maintenance-nya. Karena rupanya memang kalau di Eropa mungkin daerah yang subtropik ya, dari sisi mikroorganismenya relatif ya nggak terlalu lah dibanding Indonesia. Indonesia kan bahkan Kus-Plus mengatakan batu aja bisa tumbuh ya. Ya. Nah, karena memang iklim kita memang luar biasa untuk mikroorganisme. Sehingga untuk maintenance itu yang mahal sekali. Oh, oke. Ya. Ya, ini kan tergantung dari apa yang memegang kebijakan. Mau bagaimana. Tapi pernah dites nggak Prof air dari keran kayak gitu? Apa TDA-nya kah? Atau mineralnya kah? Atau logamnya kah? Atau pH-nya kah? Itu memang tidak layak untuk minum sudah pasti ya Prof ya? Kalau bicara tentang standar dari proses yang sudah ada, layak minum. Layak minum. Layak minum? Layak minum. Layak minum. Cost-nya masih jauh besar. Sorry. Maksudnya air dalam keran yang kita tampung itu layak untuk diminum? Oh, bukan yang itu dimaksud. Yang tadi yang saya maksud ya. Yang mana? Yang dengan proses purifikasi. Oh, kalau dengan proses iya. Tapi kan yang Prof tadi teliti. Kalau yang dari keran, Prof? Kalau dari keran, ini kan tergantung dari wilayahnya. Oh, beda-beda apakah ya? menggunakan PDAM? Ya, umumnya sih katakanlah PDAM. Iya, PDAM. Umumnya. Nah, PDAM itu kan sebenarnya nama yang kurang pas ya. Kenapa tuh, Prof? Apa? Singkatan apa? PDAM, air minum ya belakangnya. Iya. Tapi nggak bisa diminum ya Prof. Iya. Cukup bohongan publik itu. Itu cukup pembohongan publik ya Prof ya. Tapi kita menerimanya ya. Kita bisa menerimanya, betul juga ya Prof ya. Dan itu tentu banyak sekali kan. Proses purifikasi banyak dengan pemberian klorid ya, klorid dan seterusnya, dan ya pastilah ya, itu kan dia sebagai antiseptik dan seterusnya juga. Dan pada sisi lain ngomong kalau pada saat dia diminum itu berbahaya. Tidak layak untuk diminum. Ya. Oke, pertanyaan saya kayak gini, Prof. Sesimpel itu. Ada air minum, keran tidak layak untuk diminum. Apakah dengan dimasak menjadi lebih baik atau malah lebih berat? Kebetulan saya orang kimia, jadi sedikit-sedikit lah, nggak terlalu banyak tahu ya. Nanti kalau misalkan dia diberikan suhu tinggi melalui proses pemanasan ya di kompor dan seterusnya, dan akan sangat mungkin memang terjadi residu-residu yang turun ke bawah ya, itu masih untung. Tapi khawatirnya juga nggak semua residu atau yang tadi itu ya untuk proses purifikasinya dia turun ke bawah, tapi masih ada juga yang berada di bulknya atau di airnya kan. Oh, makanya bergerak ya Prof ya kadang-kadang. Iya, betul. Jadi itu juga bukan opsi. Sudah ditangkap. Jadi karena air minum, berarti kalau saya translatekan maksudnya Prof tadi, jadi kalau air minum dari keran kita masukin, kita isi air, dalamnya kan ada mineralnya, ada TDA ya dan lain sebagainya ya, ada logamnya juga. Jadi kalau kita masak, airnya akan berkurang karena panas, sisa residunya itu tidak akan hilang karena panas, malah dia akan mengendap. Ya. Dan justru akan jadi dan naik ya. Masih ada kemungkinan residu itu kan yang turun ke bawah atau menempel di dindingnya. Tapi ada juga yang masih berada di airnya. Masih ada air. Dan itu tidak direkomendasi juga. Oke. Ya. Air dalam sumur tidak direkomendasi. Air tap water. Air sumur pada tempat-tempat tertentu. Iya. Pada tempat-tempat tertentu. Tidak direkomendasi juga. Ya, kalau saya ngomong rekomendasi kan harus ada label rekomendasi ya. Ya, betul. Tidak direkomendasi juga. Oke. Sekarang kalau misalnya kita berbicara. Jadi kita minum apa ini Prof? Air aki ini lah malah begitu. Oh iya benar, kan makin tambah kuat gitu. Orang Indonesia ya. Ya kalau bicara tentang hal tadi tentu kami sebenarnya lihat dari sisi aspek teori ya, atau dari sisi keumuman yang mungkin terjadi. Walaupun memang perlu lakukan penelitian-penelitian lebih lanjut ya
tadi. Namun berdasarkan dari pemahaman yang saya pahami, ya demikianlah kurang lebih. Oke, Prof. Singkat, jelas, padat. Karena Profnya ini orang edukasi ya, ngomongnya itu harus halus kayak gitu ya, supaya netral ya. Saya paham banget, Prof. Tapi bukan kan supaya memang harus netral. Iya, tapi kan kita masyarakat ini kan pengen to the point dan pengen langsung ke inti nih, Prof. Prof sendiri minumnya gimana nih, Prof? Supaya kita bisa tiru, Prof. Ini luar biasa ini. Ini host yang begini ya susah dijawab. Ya, saya minum tentu yang aman. Yang mana? Justru itu, Prof, yang kita pengen tahu, Prof. Kan tadi sudah didiskusikan. Oke. Yang mana, Prof? Yang PET berarti? Ya, saya yang tingkat resikonya rendah. Oke, yang PET? Iya. Oke. Itu yang perlu kita ketahui sebenarnya. Yang lain, ilmunya disimpan aja, Prof, untuk yang mahasiswa ya aja. Kalau kita ini kan masyarakat kan pengennya langsung to the point ya, Prof. Ya. Prof, saya pengen tanya nih, Prof. Ada banyak yang jual juga alat-alat minuman nih, Prof. Ya. Yang tuang air sumur turun-turun ke bawah pakai batu, pakai apalah kayak gitu, terus keluar airnya, Prof. Iya. Apakah itu melindungi kita dan mendapatkan air yang sehat, Prof? Oh, itu. Oke. Memang ada banyak cara ya. Air itu kan sebenarnya pada saat diambil dari tanah, katakanlah, dan itu kan banyak sekali bawaan-bawaannya. Ada lumpur dan seterusnya. Kemudian juga di bawah tanah ini kan banyak sekali unsur hara dan akan bercampur dengan air itu sendiri. Misalkan kalau untuk yang daerah-daerah tertentu, misalkan pemukiman yang dulu digunakan sebagai persawahan, itu banyak sekali kandungan besinya, banyak sekali kandungan permanganatnya, dan itu biasanya bisa disaring dengan menggunakan hal yang tadi, ya bisa dilakukan dengan penambahan dengan purifikasi ya, atau purifier lah sejenis itu. Itu kan sebenarnya seperti pasir ya, basisnya dari silika, nanti dia akan bisa nangkep itu si logam-logam tadi, sehingga yang keluar menjadi relatif bersih. Tapi lagi-lagi, ini kan setiap yang butiran tadi itu, katakanlah yang pasir tadi, dia punya kapasitas berapa yang bisa diambil gitu ya. Bukan kemudian sudah berulang-ulang kali gitu masih tetap itu ya nggak bisa, tetap akan loss ya. Maka perlu dilakukan kalau istilahnya di refreshing atau regeneration. Jadi perlu untuk dikeluarin lagi tuh yang telah nempel tadi, dikeluarkan sampai... Nggak bisa dipakai terus-menerus juga ya berarti ya? Sebenarnya bisa jika dilakukan proses regenerasi. Jadi yang tadi itu ya, yang itu tadi, itu diberikan tekanan dari arah yang balik. Oke. Biar dia bisa keluar. Oh, bisa keluar ya. Prof, barang tersebut SNI nggak, Prof? SNI dong. Sudah SNI ya berarti. Prof, saya pengen tanya. Penggunaannya ini pun harus dipahami oleh masyarakat. Oke, walaupun SNI tetap harus ada maintenance-nya, tetap harus ada cara pemakaiannya, Prof ya. Oke, Prof, kalau misalnya kita berbicara galon PC polikarbonat tadi, Prof, yang keras tadi, ya, itu SNI nggak, Prof? SNI. Itu SNI. Iya. Polikarbonat itu SNI. Kok bisa dapat SNI, Prof ya? Karena dalam hal ini kan ada beberapa tata kelola yang dimainkannya. Ya. Pada saat dia di awal itu SNI dan seterusnya. Karena melihat dari sisi aspek yang tadi saya sebut sebagai sifat fungsional. Sifat fungsional ada dua kalau konteksnya sebagai AMDK. Air minum dalam kemasan. Kemasannya maksudnya ya. Yang pertama dari sisi keteknisannya. Yang kedua dari sisi food contact-nya. Cocok gak? Apa boleh gak dia dijadikan sebagai untuk makanan dan minuman? Nah, konteks yang pertama ini lolos, maka masuklah SNI. Oh, Prof, saya kerja di perusahaan besar, Prof, 6 tahun, dan saya juga kebetulan ahli K3 umum, dan juga saya ahli K3 spesialis kimia juga, Prof, sebenarnya. Tapi sudah lama banget, Prof. Udah 8 tahun yang lalu, Prof. Jadi ilmunya itu agak lupa-lupa ingat. Udah luntur ya? Iya. Tapi bisa ditarik lagi tuh? Bisa. Makanya ngobrolnya aku masih nangkep, Prof. Cuma kan biasanya kalau di perusahaan-perusahaan besar, apalagi ini kan perusahaan minuman terbesar di Indonesia, Prof. Pasti kan ada sertifikasi, Prof. Nggak mungkin nggak ada sertifikasi. Dan sertifikasinya juga pasti melibatkan sertifikasi luar negeri juga. Baik ISO, SMK 3, OSAS, dan lain sebagainya. Itu nggak ada kan memang sertifikasi tersebut poin tentang BPA-nya, Prof? Ya, kalau kaitan dengan sertifikasi kan dia berkala ya. Nanti nggak perlu untuk dilakukan pengupdatean. Sudah sejauh mana nih
kepatuhan dari SNI itu, apa katakanlah standar tersebut ya. Lagi SNI juga memang ada menerapkan kaitan dengan masalah migrasi dan seterusnya. Nah, yang konteks dengan hal ini tentu ini kan faktor yang disebut dengan pengawasan penting ya. Dan itu ranahnya ranah dari tentu dalam ini pemerintah ya, untuk bisa meyakinkan ini benar gak ya, masih dalam ranah yang dipatuhi gak ataukah tidak. Nah, sejauh ini saya nggak terlalu paham ya tentang hal ini karena memang dunianya agak berbeda dengan dunia saya. Oke. Prof, pertanyaan terakhir, Prof. Kita sudah mengerti semua. Sekarang opsinya ada 2 nih, Prof. Ada sekarang minuman pun ada banyak, Prof. Ada yang namanya minuman yang putih ya, Prof, kita bilang ya. Ada yang namanya minuman mineral, ada minuman demineral, Prof. Apa sih perbedaannya, Prof? Ya, kalau bicara tentang minuman, basis utamanya air. Hanya campuran dan tidak ada campurannya. Ya. Kalau mineral itu kan kalau kita melihat dia sesuatu bagian atau konten yang dibutuhkan manusia. Jadi pada saat minum ya ditambah dengan mineral-mineral yang tentunya nggak bisa sembarang mineral. Semuanya harus memenuhi standar untuk dijadikan sebagai mineral untuk air minum. Nah, ada lagi D mineral. Kalau kata D berarti memang sudah dihilangkan, sudah dihilangkan. Sedapat mungkin dia pure, gitu. Dan ini biasa dengan proses distilasi dan seterusnya ya. Dan ya memang ada tekniknya lah gitu ya, untuk meyakinkan semuanya memang hanya murni air saja. Semuanya punya positif, punya negatifnya, Prof. Ya, tinggal tergantung konsumen. Dalam hal ini konsumen mau apa gitu ya. Apa positif negatifnya, Prof? Kalau bicara tentang air bermineral, tentu dalam hal ini tinggal tergantung konsumennya. Biasanya kan semua didesain untuk produknya. Untuk konsumen yang dia relatif butuh aktivitas dan butuh mineral apa, itu ditambah dan seterusnya. Selama itu aman, ya nggak ada satu hal yang perlu untuk kita masalahkan. Nah, ada juga yang saya tidak perlu pakai mineral, yang penting air gitu ya. Ya, nggak ada masalah juga. Semuanya sebenarnya nggak ada masalah, pilihan kok kepada masyarakat. Itu pilihan. Tapi sebenarnya kalau yang saya pelajarin atau yang pernah saya dengar, katanya air dalam kemasan ini, air mineral ini juga secara jumlah mineralnya juga tidak akan mencukupi kebutuhan mineral kita juga. Persis. Dan kita tetap membutuhkan mineral dari sayuran, buah, makanan, food ya, rata-rata ya. Sedangkan minuman-minuman seperti ini juga tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhan mineral kita juga. Jadi kayak mineral itu adalah bahasa marketingnya dalam minuman. Ya. Betul seperti itu, Prof ya? Iya, itu kan banyak lah ada teori-teorinya ya. Ada teori-teorinya. Jadi pada kenyataannya kalau seperti itu yang dibutuhkan tubuh kita kan adalah air. Betul. Jadi sebenarnya tanpa mineral sekalipun itu yang justru oke karena itu adalah kebutuhan kita. Tapi balik lagi preference masing-masing orang. Benar. Iya. Semua kan banyak pilihan. Sampai di sini saya bisa simpulkan kita pindah ke PET, minumnya air murni saja. Ya tidak mesti gitu kan, tadi balik ke pilihan. Iya kan, saya mempermudah masyarakat, Prof. Nggak semuanya itu bisa membaca cara berpikir ya, Prof. Iya. Mohon maaf ya bahasanya agak begitu. Iya, Profnya main aman. Bukan main aman, memang harus begitu saya. Iya. Tapi kan kalau saya ini host dan juga bagian dari masyarakat, Prof. Benar. Kita kan pengen carinya itu yang simpel-simpel, yang mudah-mudah aja, Prof. Kalau perlu nontonnya itu 1 jam di skip bagian ujung aja, yang penting itu apa. Dan itu kan bagian Pak Richard kan menjembatani omongan saya kepada audiens ya. Siap, Prof. Oke, Prof. Mungkin itu yang bisa. Thank you banyak, Prof. Sudah datang ke tempat saya, Prof. Harapan Prof ke depan apa, Prof? Iya. Harapan saya pertama kepada masyarakat. Kalau kita bicara tentang hal ini tentu kepada masyarakat tuh harus mulai kita kritis dengan apa yang kita konsumsi. Mau kita makan, mau kita minum, yang kita gunakan, apalagi kaitan dengan masalah kelangsungan kita sebagai manusia, air minum. Maka hal-hal yang menjadi krusial, yang menjadi potensi-potensi masalah sedapat mungkin dihindari. Nah, pada sisi lain pula, ini pun harus juga ya dibarengi dengan upaya membangun komunitas. Bagaimana kita bisa sama-sama, bukan hanya kita sendiri, bukan saya sendiri misalkan, tapi juga mengajak orang lain. Nggak cukup, nggak bisa. Kalau Prof sendiri nggak bisa. Ya, mengajak orang lain, membangun sebuah komunitas. Itu pertama. Pada sisi lain, kesadaran yang sifatnya horizontal tadi juga tidak bisa terbangun dengan baik kalau tanpa didukung oleh yang horizontal. Dalam ini adalah kebijakan pemerintah dan seterusnya, termasuk dalam ini adalah produsen. Karena kita semua ini adalah satu negara yang memiliki
tanggung jawab diri kita masing-masing. Nah, kita punya tugas pokok dan fungsinya. Saya dalam hal ini sebagai edukasi yang di antaranya perguruan tinggi, penelitian, pengajaran, kemudian masyarakat di sini poin yang ketiga juga punya kepentingan untuk melakukan itu agar masyarakat juga paham dan seterusnya, pemerintah pun aware, kemudian produsen pun sangatlah aware. Bagaimana kita sama-sama duduk bersama-sama agar Indonesia jauh lebih baik, agar masyarakat kita, generasi ke depan kita ini generasi yang teramankan. Ya, toh nanti ujung-ujungnya kan bukan apa yang kita lakukan untuk kita, tapi bagaimana yang kita lakukan ini untuk generasi masa datang, begitu. Dan ya harapan saya selain dari hal tersebut adalah pada semua pihak, ya, udah kita sama-sama memikirkan sesuatu hal yang besar, yang jauh lebih besar dan ke depan, ya, bukan memikirkan untuk yang masa kini saja, ya. Tetapi kita juga harus memikirkan bahwasanya negeri kita yang nanti akan ditempati oleh anak cucu kita itu akan seperti apa kalau seandainya kita seperti ini terus, begitu. Mari kita sama-sama untuk membangun untuk Indonesia, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kita semua dan generasi penerus. Demikian. Terima kasih, Prof. Prof nggak mau nyalek, Prof? Biarkan sajalah, itu urusannya. Tapi saya setuju banget bahwa pelabelan harus ada. Ya, saya mendorong pemerintah dan juga BPOM untuk segera melakukan pelabelan karena menurut saya kalau botol bayi harus ada label BPA free. Kenapa botol minuman tersebut tidak bisa kita labelkan? Sedangkan kita 70% masyarakat Indonesia masih menggunakan galon tersebut dan ada BPA dalamnya. Tanya Dokter Richard.